Salam sejahtera, salam sehat, dan salam kebaikan untuk kita semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun kita berada, saya percaya kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus kami sambut sabdamu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita baca demikian sabda Tuhan. Doa untuk pemerintahan Raja yang adil dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada Raja dan keadilan-Mu kepada putra Raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas sesuai dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia menegakkan keadilan bagi orang yang tertindas di antara rakyat, menolong anak-anak orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama matahari beredar, dan selama bulan bersinar turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti hujan lebat yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan mekar dalam zamannya, dan damai sejahtera melimpah sampai saatnya bulan tidak lagi bersinar. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantaran berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau mengantarkan persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa mengabdi kepadanya. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau memang pembacaan nas yang baru saja kita dengarkan, baru saja kami sampaikan, mungkin ada beberapa kata yang berbeda dengan Alkitab yang kita miliki. Tentu itu bukanlah hal yang perlu kita perdebatkan, karena sesungguhnya kami membaca dari Alkitab terjemahan edisi yang kedua. Ada beberapa kata memang yang berbeda tapi maknanya tentu sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu bagi kita orang Kristen bukan hal yang baru lagi bagi kita mendoakan para pemimpin. Bahkan di gereja yang saya layani, hampir setiap minggu di dalam doa syafaat selalu disampaikan doa kepada pemimpin-pemimpin kita.
mulai dari pemimpin yang tertinggi yaitu presiden, sampai kepada pemimpin yang terendah yaitu kepala desa, kepala dusun, dan lain sebagainya. Tujuannya supaya dengan kuasa Tuhan, para pemimpin yang dipilih oleh Tuhan melalui kita, atau yang dipilih dengan pilihan-pilihan tertentu, tapi setiap pemimpin itu kita harapkan, kita doakan, mereka mampu memberikan keadilan. Mereka mampu memberikan kesejahteraan. Mereka mampu menunjukkan kebenaran. Sehingga kepemimpinan mereka mensejahterakan semua orang tanpa terkecuali. Itu doa yang sering sekali kita sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sama kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di mana seorang pemazmur, dalam hal ini Salomo, dia menyampaikan doa permohonannya kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan senantiasa menaungi para raja, memberkati para raja, dan tentu para raja atau para pemimpin itu ketika mereka diberkati oleh Tuhan, maka para raja, para pemimpin itu mampu menunjukkan keadilan, kebenaran, melepaskan orang-orang yang tertindas. Bahkan para raja itu diharapkan mampu mereka memberikan kelegaan bagi orang-orang yang tertindas. Doa ini disampaikan oleh Salomo supaya para raja itu sesungguhnya menjadi suara kenabian, supaya raja itu benar-benar menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Karena mereka dipilih oleh Tuhan. Tujuannya satu, yaitu untuk menunjukkan kasih, kebenaran, keadilan yang ada pada diri Tuhan. Dan itu tentu harus ada pada diri para raja. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam doa yang begitu indah yang disampaikan oleh Salomo, ini menunjukkan pengharapan. Tidak lagi Allah hanya sebatas memberkati raja, tetapi Tuhan akan memberkati orang-orang yang ada di dalam pemerintahan raja yang terberkati itu. Antara raja, masyarakat menjadi satu kesatuan, mendapatkan berkat, tetapi menjadi satu kesatuan juga dalam mempermuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita juga tidak bisa pungkiri memang ada banyak para pemimpin-pemimpin kita di Indonesia ini tidak menunjukkan kebenaran Tuhan. Hal itu bisa terbukti lewat adanya para kepala-kepala daerah yang tertangkap tangan melakukan korupsi. Baik dia dari orang Kristen sendiri, baik dari luar orang Kristen sendiri. Tapi pemimpin-pemimpin itu menyelewengkan kebenaran. Nah, maka di tahun 2024, ketika kita sudah selesai melaksanakan pemilihan presiden, DPR RI, DPD, DPRD tingkat 1 dan DPRD kota dan kabupaten, sudah dikeluarkan orang-orang yang duduk di sana. Bahkan di tahun 2024 ini juga nantinya kita akan sampai kepada pemilihan kepala daerah. Kabar yang sampai kepada kami yaitu di antara bulan 10 bulan 11.
Nah, jadi mulai daripada saat ini Bapak Ibu, mari kita mendoakan para pemimpin yang sudah kita pilih, supaya suara rakyat adalah suara Tuhan yang selalu didengung-dengungkan, itu menjadi sebuah kebenaran. Maka ketika kita memberikan hak suara memilih pemimpin-pemimpin kita yang kita percayai, maka mari kita juga mendoakan mereka. Mendoakan mereka supaya suara Tuhan senantiasa mengendalikan kehidupan mereka, sehingga para pemimpin kita tidak menyelewengkan kebenaran, tidak mencari kekayaan pribadi, tidak menjual keadilan, tidak membelok-belokkan kebenaran itu. Tetapi mari kita selalu mendoakan mereka supaya berada di jalur hukum dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah secara khusus, supaya mereka ada hati yang benar-benar takut kepada Tuhan. Ada hati yang benar-benar menyadari bahwa jabatan yang mereka terima adalah pemberian daripada Tuhan. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hal apa yang boleh kita renungkan juga dari kebenaran firman Tuhan ini bagi kehidupan kita pada saat ini? Yang pertama, dari firman ini kita mau diberikan sebuah kesadaran bahwa kita masing-masing mempunyai sebuah tanggung jawab moral, tanggung jawab iman, yaitu untuk senantiasa mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Kita harus punya tanggung jawab itu. Jangan Bapak Ibu kita hanya menuntut, tapi kita tidak mempunyai tanggung jawab dalam mendoakan. Tentu tidak hanya mendoakan, tapi ketika kita mendoakan pemimpin kita, kita juga mau membuktikan doa itu dengan kelakuan-kelakuan kita yang benar, tidak menyelewengkan kebenaran, tidak mempermainkan hukum. Karena banyak sekarang Bapak Ibu, ketika ada keluarganya, polisi dan lain sebagainya, banyak melanggar aturan lalu lintas. Contoh sederhananya, ketika dia kena razia, kena tilang, langsung ditelepon keluarganya, aku anak ini dan lain sebagainya. Di sosial media boleh kita lihat hal-hal seperti itu. Tapi kita orang-orang percaya yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita punya tanggung jawab, tidak hanya mendoakan, tapi mengaplikasikan sebuah doa itu lewat perbuatan-perbuatan kita, lewat ketundukan kita kepada kebenaran, lewat ketaatan kita kepada hukum, lewat tanggung jawab moral kita, yaitu tidak mempermainkan kebenaran itu. Maka mari kita berlaku adil. Mari kita berlaku benar di dalam kehidupan ini. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari firman ini kita mau diajak bagaimana setiap orang yang percaya itu harus menunjukkan keadilan di dalam kehidupannya, kebenaran di dalam tingkah lakunya, dan kasih di dalam perbuatannya. Nah, keadilan, kebenaran, dan kasih ini menjadi satu kesatuan bagi kita. Sebagaimana Kristus sesungguhnya sudah menunjukkan keadilan itu. Maka kedatangan Kristus ke tengah-tengah dunia ini, pengorbanan Kristus ke tengah-tengah dunia ini, itu menyempurnakan keadilan, itu menyempurnakan hukum Tuhan, itu menyempurnakan kasih Tuhan yang benar-benar nyata. Karena kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada saat ini merupakan di dalam minggu-minggu masa-masa passion. Minggu-minggu Palmarum, ada berita sukacita bagi kita, menyambut Yesus, menyambut juru selamat yang dia menjadi gambaran daripada keadilan itu, yang dia menjadi gambaran daripada kasih itu, dan dia menjadi gambaran kesempurnaan daripada hukum itu. Maka mari kita menyambut dia dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan, dengan melakukan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Yang terakhir sekali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua orang Kristen, bapak-bapak dua-duanya.
Suatu saat mereka bergereja bersama. Tetapi ketika mereka bergereja bersama, di dalam doa syafaat, salah satu daripada bapak tersebut memimpin doa syafaat. Dia berdoa, mendoakan segala pemimpin-pemimpin dan lain sebagainya. Nah, sepulang ibadah, mereka berdiskusi sama-sama. Datang kawannya ini yang tidak memimpin doa syafaat, protes terhadap doa syafaat yang disampaikan oleh pendua syafaat ini. Dia katakan, doamu tidak benar. Walaupun mereka memang dalam keadaan bercanda karena berteman. Lalu si bapak yang membawakan doa syafaat mengatakan, apakah memang ada bukti doaku tidak benar? Datang si bapak tersebut dikatakan, ya, saya mendengar supaya pemimpin-pemimpin kita berlaku adil, menaati hukum dan lain sebagainya. Tetapi yang saya ketahui doa itu memang benar. Tapi sikap dari seorang pendoa itu tidak benar. Si bapak yang berdoa syafaat itu mulai tersinggung. Kenapa engkau katakan demikian? Dikatakan. Datang si bapak tersebut, dia katakan kembali, ya betul. Karena apa? Karena saya melihat pajak kendaraanmu pun sudah mati. Saya melihat plat kendaraanmu sudah mati. Saya melihat banyak lagi yang saya tahu tentang kehidupanmu yang benar-benar tidak mendukung hukum-hukum yang ada, katanya. Nah, akhirnya mereka bercanda-bercanda, mereka berpisah satu sama lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari cerita itu sebenarnya kita mau menyimpulkan, seorang pendoa itu harus benar-benar menghidupi doanya sendiri. Seperti pendoa syafaat tadi, dia mendoakan pemerintah, dia mendoakan hukum yang adil dan benar, tapi kehidupannya melanggar hukum dan lain sebagainya. Yang diinginkan oleh Tuhan tidak demikian. Pemazmur dalam hal ini ketika Salomo menyampaikan doa itu supaya Allah memberikan keadilan, sesungguhnya dia juga hidup di dalam keadilan itu. Ketika Allah dia minta memberikan kesejahteraan, dia menunjukkan kesejahteraan di dalam kepemimpinannya. Ketika dia meminta Allah untuk menunjukkan kebenaran, dia juga melakukan kebenaran. Artinya apa yang disampaikan oleh Salomo itu sinkron. Dan hal itu juga yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus ketika dia katakan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Maka ketika Kristus juga tersalib, apa yang dia katakan di kayu salib? Dia tidak katakan mereka supaya jangan diampuni oleh Tuhan. Tapi Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Di sanalah aplikasi kebenaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Dan kita juga sesungguhnya demikian Bapak Ibu. Maka tema yang sampai kepada kita, lihat Rajamu datang kepadamu, kita melihat Yesus yang datang kepada kita, menyambut dia di dalam kehidupan kita, mencontoh, meniru dia. Karena Kristus yang tersalib itu, Kristus yang mati itu, Kristus yang menunjukkan keadilan itu, sesungguhnya menjadi pelaku keadilan. Dan keadilan daripada Kristus itu nampak di dalam kasih-Nya yang kita terima. Sehingga kita orang-orang berdosa, dosa-dosa kita diampuni oleh Dia. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kami untuk segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kami hidup di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.